di iNews Siang bersama saya Fazilah Khairudisa. Pemirsa, viral teror pocong berkedok aksi kriminal resahkan warga Cipondoh, Tangerang, Banten. Polisi meningkatkan patroli dan mengimbau warga agar tetap waspada. Pegang. Foto ini dia. Warga Cipondoh, Kota Tangerang dibuat resah dengan teror pocong gadungan. Dalam video yang viral disebutkan pocong gadungan membuat teror dengan menakut-nakuti warga hingga warga tersebut kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong gadungan merampok dan mencuri barang-barang berharga dalam rumah. Merespons viralnya informasi tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota langsung meningkatkan patroli kewilayahan, khususnya pada jam-jam rawan malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Gitu. Himbauan buat masyarakat Cipondoh dan Kota Tangerang apa sih, Pak? Intinya ya kita menghimbau untuk warga tetap hati-hati, jaga keselamatan masing-masing. Ya namanya terkait keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur menggelar unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Masa menuntut agar Undang-Undang Transportasi Online segera diterbitkan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jawa Timur kembali turun ke jalan sambil berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan massa. Aksi ini meneruskan aksi tahun lalu. Massa menuntut agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online karena sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional Komisi 5 DPR RI dengan antrian nomor 36. Hari ini kita menuntut Undang-Undang Transportasi Online Indonesia harus terbit karena di prolegnas Komisi 5 sudah di antrian nomor 36. Kalau kita tidak dorong akan tidak menjadi prioritas. Itu tujuan kami. Karena apa? Regulasi lokal tidak berjalan dengan lancar karena tidak dipatuhi oleh aplikator. Maka kita bergerak untuk undang-undang yang lebih tinggi. Massa mendesak agar tuntutan regulasi segera disahkan dan mendesak pemerintah Jawa Timur memberikan rekomendasi agar perwakilan ojek online mendapat tempat untuk ikut merumuskan regulasi nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar unjuk rasa. Mereka mendesak kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan 8 orang dosen diusut tuntas. Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kantor rektorat setempat. Mendesak kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen segera diusut tuntas. Mahasiswa menuntut rektorat selesaikan kasus dalam waktu 3 hari dan menuntut pelaku dinonaktifkan. Peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Sejumlah pihak telah diperiksa termasuk oknum dosen selaku terlapor hingga sejumlah mahasiswi. Sebenarnya kami ada 7 poin. Yang pertama itu untuk terkait dengan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Itu komitmen dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Harus ada prosedur yang harus kami lalui, artinya kami harus mem-BAP beberapa pihak terkait dengan kasus ini, dan itu memang memerlukan waktu. Dan saya sangat berharap mahasiswa bersedia membantu kami.
Satgas menegaskan terus mendalami kasus yang mencuat setelah viral di media sosial. Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan rekomendasi yang akan diserahkan kepada rektor. Nantinya, rektor akan memutuskan terkait kasus ini, apakah oknum dosen terbukti bersalah atau tidak. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus viral pengusiran dan pembongkaran rumah seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya memasuki babak persidangan. Sang nenek hadir di ruang sidang memberikan keterangan sebagai saksi kepada majelis hakim. Kasus yang pernah viral, seorang nenek berusia 80 tahun diusir dan rumah yang ia tinggali dibongkar. Memasuki babak persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Nenek Elina Wijayanti selaku pelapor hadir memberikan keterangan sebagai saksi bersama 3 orang saksi lainnya di hadapan majelis hakim. Dalam keterangan kepada hakim, Nenek Elina menyampaikan kejadian pada 6 Agustus 2025 lalu bahwa dirinya dipaksa keluar dari rumah yang ia tinggali oleh terdakwa Yasin, bahkan sampai digendong karena berontak dan melawan. Kalau permintaan maafnya nggak tahu, tapi pada waktu itu kita diundang sama pihak Polda pada waktu itu untuk perkara yang pemalsuannya ini terkait dengan RC, tapi kebetulan beliaunya menolak. Sementara menyikapi persidangan, pihak terdakwa Samuel menyatakan jika rumah yang ditinggali oleh Nenek Elina telah dijual kepada dirinya oleh kakak Nenek Elina yang bernama Elisa dan mengklaim memiliki akta jual beli. Dalam fakta hukum fakta persidangan bahwa 1, kepemilikan ini kan dari Leo dijual ke Elisa dijual ke Samuel. Nah, disinilah jual beli sah, ada akte jual beli. Sebelum meninggalnya Elisa itu ada AJB, ada kuasa menjual, balik nama. Saya rasa itu secara perdata kepemilikan sudah sah itu. Selesai dengan damai, saya tawarkan kepada nenek, saya berikan tanah ini kalau memang dia menginginkan. Sudah dengan baik-baik. Iya. Anaknya nggak bawa kedua ya? Rumahnya siapa? Sebelumnya, kasus pengusiran Nenek Elina berusia 80 tahun ini sempat viral dan ramai di media sosial. Dalam video yang tersebar, Nenek Elina dipaksa keluar oleh sejumlah orang dari dalam rumah yang ia tinggali. Tak hanya diusir, rumah yang ditinggali juga dibongkar oleh pihak terdakwa Samuel yang mengklaim telah membeli rumah tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencuri saat membobol kunci motor di Palmerah, Jakarta Barat tertangkap tangan oleh korban. Pelaku sempat berduel dengan korban hingga berakhir babak belur dihajar massa. Seorang pelaku pencurian terekam CCTV hendak melakukan aksi pencurian sebuah motor sport di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Kemagisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ketahuan oleh korban dan terlibat perkelahian. Aksi ini memancing emosi warga untuk membantu korban memukuli pelaku hingga babak belur. Korban menuturkan aksi pencurian motor terjadi saat dirinya tengah membuang air kecil di dalam kafe. Dirinya curiga mendengar suara motornya dicongkel pelaku dan bergegas keluar hingga akhirnya terlibat baku hantam. Dibantu warga, pelaku menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur. Sebelum saya masukin motor, saya langsung masuk ke WC. Nah, pas di WC itu, saya lagi BAB, saya kayak dengar kok kayak ada orang di depan. Banyak saya cepat, saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lihat ada orang di motor nih, bobol. Saya langsung nggak pakai nanya, saya langsung pukul orangnya sampai orangnya langsung jatuh. Akhirnya dia kabur kan, kabur ke temannya di sebelah sini. Pas naik motor, saya kejar, saya tangkap lagi, saya tarik lagi, saya seret sampai sini sampai warga datang. Pelaku kini mendekam di jeruji besi Polres Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, seorang pelaku lain berhasil kabur dan masih dalam pengejaran Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.